Selamat pagi, Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih atas senior take over atas pelayanannya. Tapi saya bukan senior, tenang aja. Sebelum saya bicara, supaya nggak terlalu tegang, saya mau pantun dulu ya saudara ya. Is it okay? Kalau saudara balasnya tajam, rumahnya di surga di hook nanti saudara ya. Oke, pergi ke Wang Plaza untuk ibadah di Live House. Terima kasih dia bilang saya cakap. Oke, thank you. Dulu khotbah saya hari ini adalah Tuhan titipan dan kesetiaan. Tuhan titipan dan kesetiaan. Saya bersyukur dan diberikan kepercayaan untuk membagikan apa yang menjadi value dari Live House. Value adalah sesuatu yang penting. Value ini nilai-nilai yang kita pegang akan membawa kita ke tempat-tempat yang memang Tuhan mau kita ada di sana. Dan saya bersyukur saudara di dalam kesibukanmu, tantanganmu, kau tetap stay di rumah Tuhan. Karena kita belajar pengetahuan di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Tetapi kita belajar hikmat di bangku gereja. Amin saudara. Ada pelajaran dari firman Tuhan yang membuat kita berhikmat dan tahu Tuhan itu mau apa di hidup kita. So, judulnya Tuhan titipan kesetiaan. Amsal 26 mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang setia, siapa yang menemukannya? Ayat ini bilang bahwa banyak orang ngaku-ngaku baik hati. Banyak orang bilang dia baik hati. Tetapi baik hati bukan sesuatu yang orang ngaku ke dirinya sendiri. Baik hati adalah pengakuan dari orang. Saya nggak akan ngomong diri saya baik hati, saya nggak akan ngomong diri saya loyal, tapi orang yang akan ngelihat, saya ini loyal, apa saya baik hati? Dan definisi baik hati di International Version bukan cuma istilah baik hati, tapi ada namanya good and loyal. Memberikan kita ide bahwa salah satu definisi orang yang baik itu bicara tentang kesetiaan. Amin saudara. Kesetiaan adalah satu nilai yang powerful. Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan yang setia. Faithful bahasa Inggrisnya. Berasal dari dua kata, full and faith. Memberikan kita ide bahwa orang yang faithful adalah orang yang layak dapat full of faith dari kita. Kalau misalnya Tuhan tuh faithful, berarti dia pribadi yang layak dapat full of faith dari kita. Yang menarik adalah Tuhan juga faithful sama kita, berarti dia juga full of faith. Sama Anda bisa jadi apa kalau Roh Kudus menyertai Anda. So he's a very good God. Amsal 3:3 mengatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, memberikan kita ide bahwa kalau di dunia ini ada yang important, ada yang urgent. Tetapi ini satu nilai yang urgent yang kamu gak cuma harus taruh di kepalamu, tapi kalungkan di loh hatimu. Taruh ini di batinmu, bahwa ini sesuatu yang kamu perlu pegang. Bahwa kesetiaan dan kasih adalah sesuatu yang kita perlu pegang. Anak Tuhan harus identical sama orang-orang faithful. Anak Tuhan perlu bangun kehidupan dia sebagai jadi orang yang faithful. Tapi pertanyaan saya, apakah definisi setia? Pada waktu seseorang berpikir setia, kita seringkali memikirkan sebagai orang yang duduk di bangku yang sama, bertahun-tahun, stay, lakukan dia begitu aja, pakai baju yang sama, makan tempat yang sama. Apakah itu setia, saudara? Apakah itu sesuatu yang setia? Atau mungkin saudara pernah ketemu ada orang yang dia dari tahun ke tahun seperti Yesus gak berubah dulu sekarang dan selamanya. Bajunya sama, rambutnya sama, terus modelnya sama, cara pikirnya masih sama. Apakah itu bentuk kesetiaan? Kenapa? Karena begitu banyak orang berpikir bahwa kesetiaan itu bicara status quo. Makanya gak banyak orang suka dengan kata kesetiaan. Karena mereka berpikir setia itu identik dari dulu, sekarang sampai selamanya itu sama semua. Cara berpikirnya. Yesus memang bisa bilang gitu. Tetapi apakah itu arti kesetiaan? Atau lama di pekerjaan yang sama, di gereja yang sama, duduk di bangku yang sama. Apakah itu kesetiaan? Atau jangan-jangan itu bukan kesetiaan, tapi itu takut berubah. Pertanyaan saya, kalau misalnya hari ini saudara suka nanam pohon, nanam saham, apapun saudara tanam. Apakah saudara mau dia stay begitu aja? Apa kita mau apa yang kita tanam tetap jadi benih? Kalau saudara hari ini punya tanah, saudara tanam benih cabai di situ. Apakah kau memang mau benihnya sama dulu sekarang sampai selamanya? Atau kamu mau itu bertumbuh?
Nah disinilah jadi pemikiran kita tentang what is faithfulness. Dan yang ngomong faithfulness ini bukan saya, yang ngomong ini Tuhan. Jadi saya merenungkan kalau misalnya ada orang-orang pengen bertumbuh, dia akan tanam, tapi dia bukan cuma sekedar tanam, dia akan siram, dia akan pupukin, dia akan lakukan terbaik yang dia bisa. Kalau ada hama dia akan usir, dia akan potong. Dan jangan-jangan kesetiaan di Alkitab tidak seperti yang kita bayangkan. Jangan-jangan kesetiaan itu bukan status quo. Kita buka di salah satu ayat yang paling sering terkenal, yang cukup terkenal di Matius 25, saudara. Ini sebenarnya perumpamaan tentang talenta, tapi ada benih tentang arti kesetiaan menurut Tuhan itu seperti apa. Kita bisa lihat Matius 25 ayat 14 sampai 18. Kita lihat sama-sama. Dan ini Yesus yang ngasih perumpamaan. Saudara lihat di ayat 14 dia bilang sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebelumnya saya mau share dulu sebab hal kerajaan sorga. Kalau saudara perhatiin baik-baik, Yesus sering sekali ngomong tentang kerajaan sorga. Dan kalau di Lukas sering ngomong kerajaan Allah. Kita tahu mungkin Pastor Wigan udah pernah ngomong. Kerajaan surga ini bukan bicara soal area, tapi bicara soal realita pemerintahan Allah. Tapi what does realita pemerintahan Allah means? Apa arti dalam kehidupan kita? Saya merenungkan berkali-kali bahwa arti realita pemerintahan Allah, kita harus ngerti arti kerajaan itu seperti apa. Dan ini jadi kunci kita untuk nangkep. Kerajaan itu beda dengan republik. Republik itu kita tinggal di negara republik. Republik itu pemerintahnya bisa ganti-ganti. Dan kalau pemerintahnya ganti, presidennya ganti, artinya hatinya bisa ganti. Tetapi berbeda dengan kerajaan. Kerajaan, rajanya itu tetap sama. Jadi kalau saudara belajar, saudara akan mengerti bahwa the kingdom itu selalu terkait dengan hatinya king. Kingdom selalu terkait dengan the kingship. Jadi artinya sebenarnya kalau saya mau ngomong tentang kerajaan sorga, sebenarnya saudara bisa lihat ini sebagai gini. Inilah hati Tuhan, inilah cara Tuhan bekerja, inilah cara pikir Tuhan, inilah apa yang jadi penting bagi Tuhan. Itu maksudnya kerajaan surga. So pada waktu saudara lihat arti hal kerajaan surga, it simply said bahwa misalnya, this is how God works. This is God's heart. This is what matters to Him. This is what's most important. This is His value. This is how He do things. Jadi arti ini sebenarnya indah banget. Jadi kalau saudara mau tahu isi hati Tuhan, cara Tuhan bekerja, cara Tuhan isi hati apa yang dalam, saudara lihat yang ayat-ayatnya, sebab kerajaan surga sama seperti, ya itu tuh. You can start to see God's heart di situ. Nah yang menarik adalah hatinya Tuhan indah sekali di sini, bahwa memanggil hamba-hambanya mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara lihat nggak bahwa orang dipanggil, itu kalau dia dipercaya. Sebelum ada panggilan, ada kepercayaan terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau saudara dipanggil Tuhan, berarti Tuhan percaya sama saudara. Amin. This is beautiful. Tidak akan panggil orang yang saya nggak percaya. Kalau saya mau minta tolong sesuatu. Kalau saya mau minta orang angkatin galon di rumah saya nggak bakal minta putri saya untuk angkat. Karena dia masih bayi. Tetapi saya akan minta orang kira-kira punya potensi untuk bisa mengangkatnya. Karena saya tahu bahwa dia bisa. Dan makanya setiap kali saudara lihat kata panggilan dan kepercayaan, saudara harus tahu bahwa itu bentuk kepercayaan dari Tuhan. Bahwa sebelum Anda percaya dia sudah percaya Anda terlebih dahulu. Dia tahu Anda bisa jadi apa kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia tahu Anda bisa jadi apa kalau kau izinkan Roh Kudus berperkara dalam kehidupanmu. Tuhan yang baik, amin saudara. Nah, kita jalan lagi. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan juga berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikannya dari tuannya. Kita dapati ada 3 hamba yang sama-sama dipercaya Tuhan. Sama-sama dipercaya tuannya. Yang satu dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Dan tuannya bilang ini bukan soal mana yang lebih dipercaya. Ini soal kesanggupan. Ini soal bagaimana setiap Tuhan lihat orang ada kesanggupannya masing-masing. Dan Tuhan juga gak peduli dengan berapa banyak yang dia dapat.
Tapi saudara perhatikan bahwa kita sering dengar 5 talenta, kita sering dengar 2 talenta. Tapi yang 1 talenta, dia pendam. Pertanyaan saya, kalau misalnya setia itu artinya adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, kita dulu sekarang selamanya sama, maka harusnya dikasih hadiah yang 1 talenta. Perhatiin gak saudara? Kalau memang definisi setia artinya dia cuma harus lakukan hal yang sama terus menerus, gak usah mikir apa-apa, just stay on the line, maka harusnya dikasih hadiah bukannya 5 dan 2, tapi yang 1. Karena yang 1 tidak mengurangi talentanya, tapi tidak menambahi talentanya, bahkan dia yang paling menjaga status quo, gak dia apain. Harusnya dia yang dikasih hadiah. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dihargai, yang dibilang hambaku yang baik dan setia itu yang 5 dan 2? Padahal yang 1 menghasilkan 5, yang 1 menghasilkan 2. Memberi kita ide bahwa kesetiaan di mata Tuhan bukan soal jumlah, bukan soal siapa yang lebih banyak, tapi soal sebagaimana dia mengusahakan Tuhan sudah berikan. Ini sebuah pengertian yang menurut saya kita perlu pegang baik-baik saudara. Karena tampaknya di mata Tuhan kesetiaan bukanlah status quo. Kesetiaan bukanlah you stay in the same line forever. Justru karena setia itu ada istilah mengembangkannya. Ada istilah mengelolanya. Dan dari setia ada 1 kata yang berpadan dengan kesetiaan yaitu stewardship. Penata layanan, pengelolaan. Saudara tahu kalau ada 1 nilai yang dekat dengan kesetiaan itu pengelolaan. Dan akan ada sebuah kuasa yang besar kalau misalnya anak-anak Tuhan jadi pengelola yang baik. Amin saudara. Saya mau kasih contoh, tahun 2008, dulu saya pernah ada momennya saya tinggal di daerah, saya dulu masih tinggal sama orang tua saya, beberapa belasan tahun lalu saya tinggal di daerah, dikasih paket tinggal rumah di satu daerah namanya The Cape of Durian, Tanjung Duren maksudnya gitu saudara. Tanjung Duren. Di situ, kalau saudara tinggal Tanjung Duren, dan saudara cukup lama di situ, ada 1 nasi uduk. Ya, saya tukang makan, jadi saya suka muter di situ. Saya ada 1 nasi uduk yang diajak sama ibu saya makan di situ, dan pada waktu saya makan nasi uduk itu, hampir 20 tahun lalu, nasi uduk ini masih di pinggiran jalan, lantainya kotor, tapi nasi uduknya gila enaknya. Ayam gorengnya enak, sambelnya enak. Dan saya pas makan di situ, wah ini enak nih. Walaupun rukonya kayak mau hancur gitu rasanya. Saudara tahu kan kadang ruko-ruko yang hancur seringkali makanannya paling enak, setuju saudara ya? Dan saya lihat makan di situ, saya pikir, oh oke, this is good. Tapi bertahun-tahun kemudian, saya kangen, 10 tahun kemudian kalau nggak salah, saya kangen ke daerah itu, saya secara intensional, saya udah tinggal di selatan abis itu, terus saya intensional pergi ke daerah Cape of Durian itu lagi, dan saya parkir di situ dan saya kaget. Kenapa? Karena tempat nasi uduknya berubah. Dari cuma kayak ruko yang mau hancur, pelan tapi pasti dia mulai perbaiki. Dia mulai taruh hiasan-hiasan, mulai lebih bersih, dan bertahun-tahun kemudian saya liatin ayamnya memang makin mahal, tapi tempatnya makin bagus. Tiba-tiba bertahun-tahun kemudian lagi, saya datang lagi, rasa masakannya masih sama. Terus tiba-tiba ada tambahan sambal, saudara. Sambalnya makin banyak dan makin pedas. Saya malah suka sambal dia yang baru. Dan terakhir saya datang, tiba-tiba mereka scan QR code. Dari gembel banget bentukannya, tiba-tiba jadi scan QR code. Sebaliknya saya lihat, ada 1 orang lagi yang gitu aja. Sama dari dulu sekarang sampai selamanya. Pertanyaan saya, yang setia yang mana? Kalau menurut firman Tuhan, yang setia itu yang si nasi uduk. Nasi uduk ini juga harganya murah saudara. Saya nggak tahu gimana dia bisa dapat duitnya dari mana. Tapi saya bayangkan dia nabung segitunya. Sampai akhirnya dia bisa beli rukonya bisa dia perbaiki pakai QR dan sebagainya. Dan ini cerita yang saudara pasti sering dengar di Jakarta Barat. Ada banyak bakmi-bakmi yang enak, especially daerah Permata Buana. Saya tahu ada bakmi yang enak di situ dulu katanya. Salah satu gembala saya ngomong, dulu 10 tahun 15 tahun yang lalu ini daerah sini dia tuh masih pakai rumah.
rumah kecil cuma di depannya doang. Bakminya laku, sekarang beli ruko 2. Wow. Nah, poin saya adalah kadang kita perlu lihat kesetiaan dari perspektif yang berbeda. Bahwa tampaknya bagi Tuhan, kesetiaan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan sebentar lagi saya mau masuk go deeper tentang kesetiaan itu. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita ngelihat beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan dulu ya. Pada waktu Tuhan ngomong soal kesetiaan. Kesetiaan yang pertama, prinsip pertama, nomor 1 yang kita perlu pegang soal kesetiaan. Nomor 1, Tuhan selalu memulai dari apa yang di tangan kita. Kalau saudara lihat prinsip kebenaran ini, Tuhan gak pernah suruh kita melakukan hal yang dia gak pernah titipin sesuatu di kita. Jika dia minta kita melakukan sesuatu, biasanya dia yang provide akan sesuatu. Dia provide benih, dia provide sesuatu, dia tidak akan suruh kita lakukan sesuatu yang kita benar-benar gak bisa. Dia pasti akan taruh sesuatu. Saudara ingat pada waktu Musa dipanggil Tuhan. Tuhan cuma nanya satu. Musa protes banyak hal, Tuhan nanya satu. Apa yang ada di tanganmu? What is it in your hand? Kenapa? Dari tanganmu lah Tuhan bisa buat sesuatu. Saudara, ada satu hal yang saya suka dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik menggunakan apa yang tidak di tangan kita. Today, kalau saudara butuh terobosan, saudara butuh sesuatu yang pengen tahu cara berpikir Tuhan seperti apa. Ini yang saya paling suka dari Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kita untuk mengembangkan yang tidak di tangan kita. Dan ini sebuah kebanggaan. Saudara dan saya tidak perlu iri dengan sekeliling kita. Mungkin kita gak punya apa yang orang lain punya. Tetapi Tuhan bisa pakai apa yang kita punya. Dan kadang kesannya pun gak bagus kelihatannya. Kita sering anggap remeh apa yang di tangan kita. Tapi Tuhan gak pernah anggap remeh. Nah, pelajaran kedua tentang kesetiaan. Kesetiaan bukan berarti melakukan hal yang sama terus. Kesetiaan berarti membuat lebih baik apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Ini definisi kesetiaan. Dan saudara bisa lihat kesetiaan ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pada waktu pertama kali manusia diciptakan, Tuhan menempatkan manusia di bumi untuk mengusahakan dan memelihara. Salah satu kata memelihara bahasa Inggrisnya adalah cultivate. Cultivate itu kata yang mengerikan menurut saya. Kenapa? Karena artinya ada lagi nih, kamu sudah buat, kayak Tuhan ngomong gini sama Adam, saya udah buat yang baik. Coba kamu bisa buat lebih baik lagi gak? Itu cultivate itu kayak gitu. Gila gak? Tuhan kasih kepercayaan kita seperti itu. Dan saudara bayangkan, kalau di ruangan ini, penuh dengan orang-orang setia mengcultivate yang Tuhan kasih. Saudara bayangkan, kita nyari orang, cari yang mana? Setia. Setia berarti bukan cuma dia gak jahat, tapi dia juga bisa gunakan apa yang di tangan kita. Dia juga bisa mengembangkan apa yang dititipin sama dia. Saudara bayangkan kalau ada banyak orang setia di gereja ini. Pertanyaan orang setia bukan cuma apa yang kita bisa lakukan berulang-ulang. Tapi pertanyaan orang setia juga, apa yang saya bisa buat lebih baik di tempat saya melayani. Saudara bayangkan kalau di gereja, Anda jadi head departemen usher. Pertanyaan Anda, satu, bagaimana saya bisa buat pelayanan ini lebih baik untuk kemuliaan Tuhan? Wow, saudara. Itu gereja dampaknya bisa gede banget. Kalau saudara orang praise and worship, bayangkan kalau saudara pikirannya, apa yang saya bisa buat lebih baik lagi untuk jemaat Tuhan dan kemuliaan Tuhan ya. Kalau saudara orang seksi konsumsi, saudara langsung mikir, masakan apa lagi yang saya bisa buat yang menyenangkan Tuhan berkenan di hadapan manusia. Dia terus constantly, bukan cuma sekedar menabur, tapi dia siram, dia pupuk, dia lakukan yang terbaik. Sehingga yang ditaruh di tanah bukan cuma jadi benih, tetapi menjadi pohon. Dan prinsip ini ada di seluruh firman Tuhan. Dan ini yang Yesus ngomong sesuatu yang keras. Yang angka 5 dan 2 dianggap setia, yang 1 enggak dianggap setia. Kesetiaan menurut Tuhan bukan berarti enggak melakukan kesalahan. Tuhan tahu kita bisa salah. Kesetiaan bukan berarti tidak hilang sesuatu. Kesetiaan menurut Tuhan adalah mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di sini kita belajar kesetiaan, pengelolaan selalu aktif. Katakan sama-sama aktif, saudara. Jadi kita nggak cuma sekedar diam aja. Di realita kehidupan kita, contoh,
Saudara, kesetiaan dalam pernikahan bukan cuma enggak selingkuh. Tapi kesetiaan juga bisa berarti terus belajar memahami pasanganmu. Terus belajar mengerti dia. Karena sampai sekarang pun kita gak bakal pernah bisa ngerti pasangan kita. Saya banyak orang, bapak ibu yang udah menikahnya 30 tahun, 40 tahun. Dan dia ngomong sama saya, Pastor El, I've been married for 40 years. Sampai kapanpun kayak laki perempuan gak bakal pernah sama. Gak bakal pernah sama. Sampai Yesus datang gak bakal pernah sama. Makanya ayatnya bilang menjadi satu. Bukan satu. Karena sampai kapanpun gak bakal bisa jadi satu. Akan selalu ada hal dan pernikahan kita yang bisa dipertengkarkan. Amin Bapak dan Ibu. Akan selalu ada yang bisa dipertengkarkan. Pencet odol dari tengah dan belakang aja bisa berantem saudara. Toilet, tutup toilet, dibuka tutup aja bisa berantem saudara. Yang ambil paket di depan bisa jadi pertengkaran juga. Saya pernah istri saya ada momennya, dia pesan paket banyak banget. Mau naik darah saya, maksud lo apa sih pesan paket banyak banget? Dan saya sebagai pria kadang egois juga, saya bilang itu paket kamu yang ambil. Terus dia bilang, tapi itu saya beliin buat kamu. Nah lo, terus yang ngambil siapa jadinya? Saya pikir ya udahlah, dia lakukan untuk kebaikan saya. Because I'm a man. Dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Bagi saya kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ambil paket itu. Poin saya adalah sampai kapanpun bisa berantem. Bahkan pada waktu saya membagikan pelajaran pernikahan di satu gereja. Pastornya bilang, bapak emak gue udah menikah 40 tahun. Masih telepon gue berantem terus pastor. Oh oke. Makanya saudara, ada istilah bule di pertengkaran seperti old married couple. Karena seringkali makin tua, makin ada aja yang dipermasalahin. Saya nggak pengen ngejek saudara, cuma nabrak ya, oke. Di situ kita belajar kan cinta bukan logis saudara, tapi teologis. Karena seringkali kualitas-kualitas yang istrimu punya, yang suamimu punya pada waktu menikah, udah nggak ada. Dulu dia 6 pack, sekarang 6 months. Dulu kayak Kim So Hyun bentuknya, sekarang kayak kimchi. Pedes, asem terus. Berubah lama-lama dia. Tapi di situ kita belajar. Makin tua pernikahan kita makin belajar. Kita mengasihi bukan karena dia ganteng. Bukan karena cakap. Tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Because God loves us first. Makin lama saya lihat. Orang makin tua. Harusnya makin mesra. Kok berantem makin banyak. Kenapa? Karena kan kondisinya menurun. Saya udah ketemu tuh. Orang-orang yang pas muda, diam, tenang, sabar. Begitu dia umur tertentu, darah tingginya naik, gak bisa diam lagi akhirnya. Istrinya komentar, dia komentar terus sama istrinya. Saya udah nemuin tuh, orang-orang yang pas muda, pendiam, makin bawel. Istrinya pas muda bawel, pas tua, makin bawel lagi. Changes happens. Tapi disitulah kesetiaan. Bukan soal bagaimana kita mengasihi istri dan suami kita di masa lalu. Tapi juga bagaimana kita kenal dia di masa sekarang seperti apa. Terus mengenal dia. Terus setia dengan makhluk Tuhan paling seksi di depan kita itu saudara. That's one of the faithfulness in marriage. Kalau cuma gitu aja. Dan bahkan saudara tahu beberapa di antara saudara kayak udah masuk ini. Ada fase namanya empty nest. Sarang yang sudah kosong. Dimana anak-anakmu sudah besar. Dan kau harus stay berdua dengan istrimu lagi. Dan kamu harus kenal dia dari nol. Karena kamu udah lupa. Saking hidupmu tuh intinya cuma anak-anakmu. Begitu anakmu udah besar. Udah jadi burung yang terbang tinggi. Udah bikin teritorial sendiri. Kau tinggal sama orang asing ini lagi. Ini orang siapa coba ini ya. Ada loh orang kayak gitu saudara. Ada loh. Tapi poin saya adalah it's normal. Tapi beranikah kita di usia emas sekalipun kita tetap mengenal suami dan istri kita. Kenal dia yang baru, bukan kenal dia yang dulu. Dulu kamu gak kayak gitu, ya karena itu dulu. Kita akan terus berubah. Saudara gak usah orangnya berubah, tekanan darah kita berubah. Amin Bapak dan Ibu. Makanya dijaga saudara. Kesetiaan itu. Kesetiaan dalam pekerjaan bukan cuma gak keluar dari pekerjaan. Generasi muda yang di sini. Kesetiaan bukan cuma kamu quiet quitting, diam, lakukan yang kamu bisa lakukan. Tapi kesetiaan juga bisa berarti ngembangin yang dipercayain. Can you solve your leader's problem? Karena biasanya yang solve itu yang bisa dibawa naik. Bekerja dengan hati. Kesetiaan dan iman bukan cuma datang ke gereja,
tetapi kenal Tuhan lebih dalam. Terus bertumbuh, terus belajar firman yang benar. That's faithfulness. Itu faithful. Kalaupun Anda cuma bisa masak telur, kau terus kembangkan telurmu. Jadi kau masak telur terenak di muka bumi ini kalau perlu, saudara. Saudara tahu nggak di Jepang, itu contoh kesetiaan tuh gitu. Mereka nggak semua restorannya kan menunya banyak. Mereka cuma punya satu menu. Tapi di setiap menu dikembangkan yang terbaik. Sampai tuh saya nggak tahu tuh rasanya dari apa tuh. Gitu loh. Saya harap ini poin saya memang cuma satu, tapi ini kita perlu pegang, saudara. Kesetiaan bukan berarti melakukan hal yang sama terus. Kesetiaan berarti membuat lebih baik apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Nah, poin ketiga, slide berikutnya, kesetiaan selalu dimulai dari mana, bagaimana kita memperlakukan hal yang kita anggap kecil. Kenapa kesetiaan dimulai dari hal kecil? Karena kecil itu insignifikan. Di dunia kapitalis, besar itu dianggap better, kecil dianggap not good. Padahal saudara, ada beda antara kecil dan terlihat kecil. Itu dua hal yang berbeda. Biji sesawi di Alkitab adalah biji yang terlihat kecil, tetapi di dalamnya menyimpan potensi. Makanya ada satu adagium zaman dulu yang dia bilang gini, kamu bisa ngitung berapa banyak apel di dalam sebuah biji, tapi kamu gak bisa ngitung berapa banyak, terbalik, saya ulang sekali lagi ya. Rewind. Kamu bisa menghitung berapa banyak biji di dalam apel, tetapi kamu tidak bisa menghitung berapa banyak apel di dalam biji. Ya, memberikan kita ide bahwa seringkali hal-hal kecil yang kita taruh di hidup kita, itu sesuatu yang Tuhan taruh itu kita anggap remeh. Padahal saudara tahu nggak, kualitas selalu bicara tentang paying attention to hal-hal kecil. Ada statement yang bilang the devil is in details. Cara bedain tas mahal, cara bedain tas yang asli dengan tas KW itu bukan di hal besar ya, tapi di bagaimana jahitan-jahitan kecil ya. Saudara tahu kan tas pun ada macam-macam, ada yang ori, ada yang KW super, ada yang KW ori. Jadi KW apa ori? Saya juga nggak ngerti itu kenapa. Tapi kadang kalau saya belajar memperhatikan tas-tas ini, saya selalu melihat bahwa detailnya seringkali yang menentukan ini asli atau palsu. Jadi bukan hal besar menentukan. Bukan yang kadang-kadang mereknya bisa sama, bentuknya bisa sama, pakai emblem yang sama, bahannya sama. Tapi pada waktu kita lihat hal kecil ya, detail-detailnya. Di situ kita lihat ini asli atau palsu. Saudara tahu nggak, tas-tas yang mahal itu, saya pernah ngecek tas itu. Sambil ngeliat-ngeliat sih, nggak tahu bisa beli apa enggak kan maksudnya kan. Cuma ngeliat aja, dan saya dikasih tahu, bosnya diajarin bahwa orang-orang ini nggak diajarin untuk cek yang palsu. Tapi mereka diajarin untuk kenali yang asli. Karena kalau mereka kenal yang asli, yang palsu gampang mereka lihat. Dan di sini pun panggilan kita sebagai anak Tuhan. Panggilan terbesar Tuhan bukan cuma nuding yang mana ajaran yang palsu, tapi belajar ajaran yang asli. Belajar firman Tuhan yang benar. Karena kalau saudara tahu firman Tuhan yang benar, kamu akan bisa mudah deteksi, oh itu palsu. Oh itu gak benar. Because you know what is right. Nah, tapi unfortunately ada begitu banyak orang gak peduli hal kecil. Padahal banyak orang lupa bahwa kunci untuk buka pintu yang besar selalu kecil. Kunci untuk buka uang plaza selalu kecil. Kan gak mungkin kan mallnya besar, kuncinya itu segede Central Park gitu maksudnya kan. Enggak. Semua seringkali saya menemukan bahwa orang-orang yang naik di level-level tertentu. Atau Anda misalnya mau hire orang. Seringkali bagaimana mereka melakukan hal kecil. Bagaimana mereka detail, itu yang menjadi gold standard untuk seseorang bisa naik di posisi tertentu. Makanya saya selalu perhatiin hal-hal seperti ini. Saya tiap kali ke gereja, yang saya perhatiin bukan ruangannya pertama. Yang saya perhatiin WC-nya dulu. Toiletnya kalau bersih, berarti ini orang steward yang baik nih. Dan saya selalu memperhatikan pelayanan-pelayanan yang gak terlihat. Padahal penting. Saya selalu menghargai nih, misal karpet-karpet gini, pada waktu saya masuk, wah ini bersih, rapi ya. Kayaknya di vakum bener. I always appreciate those people. Dan makanya orang-orang yang saya menghargai tiap kali pelayanan, itu tidak selalu tim pujian penyembahan saudara. Yang saya menghargai adalah mereka yang ada di belakang. Orang-orang yang ngurusin broadcast, orang-orang yang ngurusin multimedia, orang-orang yang ngurusin kameranya.
Mereka nggak kelihatan, tapi dampak mereka besar, saudara. Saudara pernah nggak menghargai mereka? Tahu nggak? Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Amin, saudara. Ada banyak hal di dunia ini nggak kelihatan, tapi bukan berarti nggak penting. Jantungmu kan nggak kelihatan, bukan berarti nggak penting kan maksudnya. Saudara harusnya menghargai orang multimedia. Sampai detik ini dia tidak pernah telat kasih keluarin PPT-nya dari tadi. Dan sekarang bayangkan, praise worship udah seru ya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kalau dia ngambek, ditelatin 5 detik aja saudara. Slide-nya. Udah kita, gak tahu gue mau ngomong apa. So, makanya saya menghargai hal-hal kecil kayak gini. There matters. Bahkan ada teman saya, anak band. Saya bilang, lu mainnya lagi jelek banget. Ini cerita 10-20 tahun yang lalu. Lu kan anak band yang jago. Kenapa main lu jelek banget? Dia bilang gini, tukang sound yang ngambek, kurang duit rokok katanya. Saudara perhatiin gak? Justru kalau gak ada orang sound, gak ada orang multimedia, gak jalan ibadah. Mereka cuma pengen di depan. Banyak orang suka celebrate berkhotbah. But I always appreciate them. Mungkin bisa kasih tepuk tangan bagi mereka saudara. Musicians jangan sering berantem sama orang sound. Karena mereka sering berantem soal biasanya. Ya orang-orang ngurusin konsumsi. Saya tadi pagi nyampe, udah ada kopi ya. Udah ada air putih. Itu harus dihargai saudara. Apalagi nanti siapin konsumsi. Ingat, tidak ada logistik, maka logika tidak berjalan biasa saudara. Tapi kabar baik dan sekaligus buruknya. Seberapapun kita setia, gak ada orang benar-benar setia. Gak ada orang yang bisa sepenuhnya setia. Tapi ada satu pribadi yang benar-benar setia. Yaitu Yesus. Yesus yang setia. Anda dan saya adalah bukti kesetiaannya. Kesetiaan itu bukan cuma soal bagaimana dia melakukan sesuatu yang benar. Tapi bagaimana dia kembangkan, dia lakukan terbaik. Dia terus menerus. Dan yuk kita buka ayat berikutnya saudara. Ayat berikutnya bilang tentang bagaimana 1 Tesalonika 5:23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini yang saya paling suka dari Tuhan. Karena dia yang panggil kita setia. Dia juga yang akan menggenapinya. Saudara tahu gak bahwa hidup kekristenan bukan cuma kita berusaha. Tapi most of the time, Tuhan yang berusaha di dalam kita. Kalau saudara lihat janji-janji Tuhan. Dia bilang, aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjauhkan hati yang keras dan berimu hati yang taat. Aku akan menaruh hukumku di batinmu. Yang kerja siapa? Dia yang kerja. Dia yang lakukan sesuatu. Pada waktu dia datang murid-muridnya, dia bilang gini, akan kujadikan kamu penjala manusia. Memberi kita ide bahwa beban terbesar untuk menjadikan Anda semua dan saya penjala manusia ada di tangannya Kristus. Apakah kita gak berusaha? Kita berusaha yang kita bisa. Kita steward, kita kelola, kita setia. Tetapi yang mulai dari semua, itu Tuhan. Saudara lihat ada ayat kerjakan keselamatanmu. Enggak banyak orang lihat bawahnya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kerelaan maupun kehendaknya. Ternyata semua dimulai dari dia. Ternyata emang setia itu dia. Ternyata pada waktu dia faithful, dia bukan cuma faithful tapi dia full of faith. Kekristenan bukan soal apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sedang lakukan dan kerjakan di dalam kita. Dia bekerja dalam kita, kita work it out. Kita dari kelimpahan kita. Dia ngubah kita dari dalam keluar. Dia ubah dalamnya dulu, baru habis itu baru hidup kita di luar berubah. Dan Tuhan yang sama. Bukan cuma Tuhan yang sekedar setia. Tapi Tuhan yang gak bisa membiarkan saudara gitu-gitu aja. Saudara tahu pada waktu saudara datang sama Tuhan. Tuhan terima engkau apa adanya. Tetapi dia terlalu mencintaimu. Untuk membiarkanmu sebagaimana adanya. God loves you just the way you are. But He loves you too much to leave you just the way you are. Dan itu bentuk kesetiaan Tuhan. Makanya banyak orang suka nanya, Pastor saya habis pelayanan
kok malah hidupnya makin susah? Ya karena Tuhan mengasihimu apa adanya, tapi terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu sebagaimana adanya. Maka pada waktu Anda jadi miliknya dia bentuk Anda. Dia kikis, dia tumbuhkan sesuatu yang baik, dia siram engkau, tapi dia juga memakai setiap musim kehidupanmu untuk membentukmu, dan dipotong hal-hal yang buruk, sampai saudara jadi pohon yang gagah perkasa. Sampai saudara bukan cuma stay benih, tapi kau jadi pohon. Ini Tuhan yang saya sembah, dan ini Tuhan yang hadir dalam hidupmu juga. Tuhan mencintaimu apa adanya, tapi terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu begitu saja. Pada waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, Tuhan bentuk saya habis-habisan saudara. Bentukan terakhir tahun lalu. Putri saya baru di kandungan, tiba-tiba di NIPT test ada high risk, kromosomnya rusak. Hancur kromosomnya. Kromosomnya kurang. Jadi namanya Turner Syndrome putri saya. Kalau misalnya ini beneran, itu dia bisa jadi pendek, nggak bisa ngitung matematika. Lehernya berjaring. Wah itu 2-3 bulan terberat di hidup saya. The darkest moment in my life, tahun 2025 itu. Pertengahan April, Mei, Juni itu berat sekali hidup saya. Air mata mah udah kering lah gitu. Cuma bisa doa dan minyak urapan. Kenapa? Karena uang gak bisa beresin kromosom yang rusak. Uang bisa bikin yang sakit jadi sehat. Tapi uang gak bisa perbaikin kromosom yang rusak. Kita cuma bisa modal minyak urapan dan cuma bisa berdoa doang. Nangis di hadapan Tuhan. Kemudian 3 bulan kemudian kami akhirnya tes lagi. Dan puji Tuhan. Ternyata tesnya aman, negatif, anaknya baik-baik saja. Puji Tuhan. Saya nggak tahu itu mujizat. Ya, aku mau tepuk tangan nggak apa-apa sih saudara sih. Saya nggak tahu itu mujizat. Atau saya nggak tahu itu tesnya salah. Tapi kalau tes salah bodoh banget kan tesnya. Buat apa kita bayar mahal-mahal gitu kan. Rakus itu orang-orang itu kan. Tapi saudara tahu nggak? Yang paling penting bukan cuma anak saya sembuh. Tapi saya dan istri saya diubah Tuhan. Saya ngelihat Tuhan. Saya melihat Tuhan sebagai pribadi yang berbeda. Dan akhirnya saya menyadari, kadang di dalam tes-tes kayak gitu ya saudara ya. Kadang dalam badai kehidupanmu. Kadang bukan, pertanyaan paling tepat bukan, kapan badai ini selesai. Tapi jadi apa kita setelah badai itu selesai. Karena badai itu yang Tuhan bentuk. Di dalam kesetiaannya dia mengizinkan kau masuk dalam badai, storms upon storms. But he will never leave you. Dia akan bentuk kamu. Dan akhirnya kamu dapati, jadi emas murni. Saya akan tutup dengan statement ini. Panggilan terbesar kita bukanlah jadi pemilik, tapi penilik. Bukan jadi sukses, tapi jadi setia. Saudara, enggak semua banyak hal di dalam kontrol kita. Tapi terimalah bahwa kita bukan pemilik, tetapi penilik. Hidup ini dititipin sama kita berdekade-dekade ke depan. Tapi ini semua bukan milik kita. Ini milik Tuhan. Karena firman Tuhan bilang bumi adalah milik Tuhan dengan segala isinya. Kita bukanlah bos tertinggi. If you guys are business owners, you're not the true owners. God is the true owners. Kau bertanggung jawab sama dia. Kita bertanggung jawab sama dia. Untuk bisa mengembangkan, dia sudah titipin sama kita. Dan siapa orang yang bisa mengembangkan, kadang bukan perkara kecil dikasih perkara besar. Kadang perkara kecil deh jadi besar. Tapi besar pun bukan sesuatu yang mudah. Amin saudara. Makin besar saudara, makin tinggi posisimu, makin susah hidupmu kadang-kadang. Saya tahu orang-orang gaji 3 digit, malah makin susah hidupnya. Berat hidupnya. Orang-orang perusahaan makin besar, makin berat hidupnya. Dan disitulah kamu harus menyadari, ini semua bukan milik saya. Ini semua milik Tuhan. Sebab segala sesuatu ada dari dia, kepada dia, dan untuk dia. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Be faithful in your family. Be faithful in your church. Stay there. Kalau saudara lihat di gerejamu ada problem, jangan buru-buru kabur dulu. Tapi mikirnya, apa yang bisa saya lakukan ya? Karena kita ini terlalu keseringan check out barang ya di aplikasi orangnya. Maka kadang mental kita itu konsumtif banget.
Tiap kali kita datang ke ibadah, apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya bisa dapat? Tapi kadang mungkin orang setia mentalnya nggak apa yang saya bisa dapat. Tapi mentalnya, apa di gereja ini yang saya bisa buat lebih baik ya untuk kemuliaan Tuhan. I prayed, dan kalau misalnya saudara punya mental seperti itu, saya percaya gereja ini akan berdampak jauh lebih besar. Gereja ini akan jauh lebih perkasa. Kenapa? Karena isinya bukan orang yang punya hidden agenda, tapi isinya adalah orang yang setia dan mengelola apa yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Yuk kita berdiri sama-sama. Yuk.